Halo semua, balik lagi di channel aku, Filmet. Oke, part kali ini aku akan bahas soal dari tryout Pahamify yang ke-18 untuk subtes pengetahuan kuantitatif. Buat teman-teman yang mungkin tertarik juga untuk tryout gratis dari Pahamify, teman-teman bisa cek langsung infonya di Instagram atau di Twitter Pahamify, oke? Nah, di sini aku akan bahas mulai dari nomor 4, karena nomor 1 sampai dengan 3 sudah dibahas oleh pihak Pahamify di aplikasinya sendiri. Di soal nomor 4, diketahui 5 bilangan asli berbeda, 2, Y, 6, 13, dan 1. Setelah diurutkan mulai dari bilangan terkecil, diperoleh bahwa rata-rata 3 bilangan terkecilnya adalah 3 dan rata-rata 3 bilangan terbesarnya adalah 11. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Nah, opsinya seperti ini. Kalau opsi kayak gini, ini ada cara cepatnya ya, nanti aku tunjukin. Di sini ada sebuah data, kalau kita urutin berarti urutannya adalah 1, 2, 6, 13. Nah, kita nggak tahu letak Y-nya itu di sebelah mana. Apakah di tengahnya 1 dan 2, ataukah paling belakang, ataukah paling depan. Kita nggak tahu sama sekali. Nah, caranya ngecek gimana? Di sini ada informasi bahwa rata-rata 3 bilangan terbesarnya itu 11. Nah, di sini yang paling besar, duanya itu 6 sama 13. Kalau kita cari rata-ratanya, 6 ditambah 13 dibagi 2. Hasilnya itu setara dengan 9,5. Nah, padahal dia bilang bahwa rata-rata 3 bilangan terbesarnya itu 11, sedangkan di sini cuma 9,5. Berarti harus ada satu nilai yang lebih dari 13 buat mengangkat rata-ratanya. Sehingga bisa dipastikan nilai Y-nya itu di belakangnya. Dan Y-nya itu pasti lebih besar daripada 13, biar rata-ratanya keangkat, gitu ya. Nah, tapi buat ngecek lagi, kita coba cek untuk rata-rata 3 bilangan terkecil. Di sini ada 1, 2, sama 6. Rata-ratanya adalah 1 ditambah 2 ditambah 6. Dibagi banyaknya data ada 3. Nah, berarti hasilnya 9/3 atau setara dengan 3. Nah, ini jawabannya juga 3, berarti benar. Nah, kalau sudah, kita masuk ke informasi rata-rata 3 bilangan terbesarnya adalah 11. Rumusnya rata-rata adalah jumlah dibagi dengan banyak. Berarti rata-ratanya itu 11, jumlahnya 6 tambah 13 ditambah Y. Dibagi banyaknya ada 3 data. 3-nya pindah ke atas sehingga hasilnya adalah 33. Di sini 6 ditambah 13 itu hasilnya adalah 19, kemudian plus Y. Berarti nilai Y-nya 33 dikurangi dengan 19 atau setara dengan 14. Nah, berarti nilai Y-nya itu 14. Sehingga data terurutnya berubah menjadi 1, 2, 6, 13, dan 14. Kita cek untuk informasi yang pertama, mediannya adalah 6. Median itu nilai tengah. Di sini ada 5 data, tengah-tengahnya itu data ketiga. Berarti nilainya adalah 6, sehingga yang pertama benar. Nah, cara cepatnya, kalau opsi kayak gini, 1 benar, 3 itu pasti benar. Kalau 1 salah, 3 juga pasti salah gitu. Jadi kita nggak perlu ngecek yang ketiga. Sekarang kita lihat yang kedua, jangkauannya adalah 14. Jangkauan itu rumusnya adalah nilai terbesar atau maksimum dikurangi nilai terkecil atau minimum. Nah, maksimumnya adalah 14, minimumnya adalah 1, berarti hasilnya adalah 13. Kalau dia bilang 14, berarti dia salah. Nah, kalau 2 salah, otomatis 4 juga salah. Tapi kalau 2 benar, 4 harus dicek lagi, gitu ya. Nah, di sini yang benar 1 dan 3, berarti opsi yang tepat adalah yang B. Oke, kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa jawab di kolom komentar ya. Kalau misalkan ada soal yang sejenis ini, teman-teman boleh drop di kolom komentar juga. Kita next ke soal berikutnya. Oke, di soal ini terdapat 4 titik pada koordinat kartesius, yaitu titik A, B, C, dan D. Titik A 1,6, titik C 5,2, dan titik B dan D terletak di kuadran 1. Jika garis L sejajar dengan garis AC dan melalui titik min 3, min 1, persamaan garis L adalah bla bla bla. Oke, kalau dia bilang sejajar, berarti gradiennya harus sama. Berarti gradien garis L, gradien itu biasanya dilambangkan dengan M.
Gradien dari L akan sama dengan gradien dari AC. Nah, untuk mencari gradien, jika diketahui dua titik, rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Di situ ada koordinat A. Koordinat A-nya adalah 1,6. Dan koordinat C, C-nya itu 5,2. Nah, anggap aja ini sebagai X1 Y1, ini X2 Y2. Boleh dibalik ya, misalkan di sini X1 Y1, ini X2 Y2, boleh. Terserah, nanti hasilnya akan sama aja. Nah, kalau kita masukin angkanya, Y2, Y2-nya itu 2, Y1-nya 6, X2-nya 5, X1-nya 1. Nah, yang bagian atas 2 dikurangin 6, hasilnya adalah negatif 4. 5 kurangin 1, hasilnya adalah 4. Nah, berarti hasil akhirnya adalah negatif 1. Sehingga gradien garis L sama dengan gradien garis AC sama dengan negatif 1. Nah, kalau mencari persamaan garis L, jika diketahui gradien dan satu titik, rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Nah, kita udah tahu M-nya itu sama dengan min 1. Kemudian titiknya, yaitu min 3, min 1. Berarti X1, Y1, min 3, min 1. Nah, tinggal dimasukin aja. Y min Y1-nya itu min 1, sama dengan M-nya min 1, X-nya tetap, X1-nya min 3. Nah, berarti Y plus 1 sama dengan min X dikalikan X plus 3. Bukan min X ya, harusnya min 1, salah tulis. Kemudian kita jabarin lagi, jadinya Y plus 1 sama dengan min 1 kali X, berarti hasilnya adalah min X. Min 1 kali 3 hasilnya adalah min 3. Sehingga nilai Y-nya sama dengan min X. Min 3 min 1 hasilnya adalah min 4. Opsi yang tepat dalam soal ini adalah yang D. Y sama dengan min X min 4. Sebelum aku next ke pembahasan berikutnya, buat teman-teman yang ingin latihan soal lebih banyak lagi, teman-teman bisa cek playlist aku. Misalnya di sini aku udah bahas banyak banget latihan soal. Misal aku ambil PK. Nah, ini aku udah bahas soal mulai dari tahun 2023. Kemudian ada juga tahun kemarin. Kemudian beberapa aku bahas dari buku Wangsit. Dan juga beberapa aku ambil dari soal tryout Pahamify. Oke? Nah, sekarang kita lanjutin ke soal berikutnya. Di sini terdapat 4 titik pada koordinat kartesius, yaitu A, B, C, dan D. Titik A 1,6, titik C 5,2, dan titik B dan D terletak di kuadran 1. Jika titik D didapat dengan cara menggeser titik C ke atas sejauh 4 satuan, jarak titik D ke garis AC adalah bla bla bla. Oke, biar lebih gampang, di sini aku gambarin koordinatnya. Ini sumbu X, sumbu Y. Koordinat A itu 1,6, kemudian koordinat C-nya 5,2. Nah, kemudian dia bilang titik D itu didapatkan dengan cara menggeser titik C ke atas 4 satuan. C geser ke atas, berarti di sini 2 ditambah 4 hasilnya 6 ya. Nah, berarti di sini letak D-nya. Nah, yang kita cari adalah jarak antara titik D ke garis AC. Berarti boleh kita tarik garis tinggi ke sini. Kalau jarak itu harus tegak lurus ya, maka di sini aku kasih tanda tegak lurus. Buat mencari ini kita boleh menggunakan bantuan segitiga. Nah, kalau kita lihat panjangnya A ke D sama dengan 1 ke 5, berarti 4 satuan. Panjangnya D ke C mulai dari 2 ke 6, berarti juga 4 satuan. Nah, kalau ada sisi yang sama, maka sisi miringnya itu cara cepatnya tinggal ngasih akar 2. Jadinya AC itu pasti 4 akar 2. Nah, buat mencari tingginya ini, anggap aja di sini titiknya adalah Y. Untuk mencari DY, kita boleh menggunakan luas segitiga. Kalau misalkan teman-teman punya cara lain juga boleh digunakan. Yang penting cepat dan tepat, oke? Kalau pakai bantuan luas segitiga, berarti luas segitiga ADC sama dengan luas segitiga ADC. Nah, misalkan aku mengambil yang alasnya AD, berarti tingginya itu DC.
kita bagi dengan 2. Nah, kalau alasnya AC, berarti tingginya itu YD. Dibagi 2. Nah, di sini per 2-nya boleh kita coret aja karena sama ya. Kemudian kita masukin angkanya, AD-nya itu 4, DC-nya juga 4, AC-nya 4 akar 2 dikalikan YD. YD itu yang kita cari. Nah, kalau kita sederhanain, 4 boleh kita coret aja, sehingga YD-nya itu sama dengan 4 dibagi akar 2. Nah, 4 dibagi akar 2, kalau kita rasionalkan, aku taruh sini aja, YD sama dengan 4 per akar 2. Cara merasionalkannya, kita kaliin akar 2 per akar 2. Sehingga yang atas jadinya 4 akar 2, yang bawah jadinya 2. Kalau disederhanain lagi, dibagi 2, 1, dibagi 2, 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 akar 2. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjutin next ke soal berikutnya. Oke, sebelum bahas, silakan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Di sini, soalnya masih sama ya sampai paragraf ini. Kemudian, jika diketahui titik B dan D terletak di garis X min Y plus 1 sama dengan 0, dengan absis titik B sama dengan absis titik A, dan ordinat titik D sama dengan ordinat titik A, luas bangun A, B, C, D adalah bla bla bla. Nah, di sini aku gambarin koordinatnya. Kemudian buat yang belum tahu, absis itu sama dengan X. Kemudian kalau dia bilang ordinat itu sama dengan Y. Gitu ya. Nah, misalkan aku ambil titik B. Dia bilang bahwa absis titik B itu sama dengan absisnya titik A. Absisnya titik A atau X-nya A itu 1. Berarti B itu X-nya juga sama dengan 1. Buat mencari nilai Y-nya, boleh kita masukin ke persamaannya. X min Y plus 1 sama dengan 0. Kalau X-nya 1, jadi 1 dikurangin Y plus 1 sama dengan 0. Berarti nilai Y-nya sama dengan 2. Sehingga koordinat titik B bisa kita tulis jadi 1,2. 1,2 berarti letaknya di sebelah sini. Ini titik B-nya. Nah, kemudian untuk titik Do. Di titik Do, dia bilang ordinatnya sama dengan ordinatnya titik A. Ordinat itu Y. Y-nya A itu 6. Berarti di sini Y-nya juga sama dengan 6. Kita masukin ke persamaannya. X min Y plus 1 sama dengan 0. Berarti X min 6 plus 1 sama dengan 0. Berarti nilai X min 6 plus 1 berarti hasilnya min 5. Sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya sama dengan 5. Berarti koordinat titik Do, X, Y. X-nya 5, Y-nya 6. Berarti 5,6. Sehingga letaknya 5,6 di sebelah sini. Ini Do-nya. Nah, yang kita cari adalah luasnya bangun ABCD. Kalau dilihat di sini bentuknya adalah sebuah persegi atau persegi panjang. Panjangnya BC 1 sampai 5 berarti 4 satuan. Panjangnya CD 2 sampai 6 berarti juga 4 satuan. Nah, luasnya berarti sisi kali sisi 4 kali 4 atau setara dengan 16. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Gampang ya? Oke, kita lanjutin ke soal berikutnya. Oke, di soal ini, kurva G diperoleh dengan menggeser kurva fx, x kuadrat plus 2x plus k sejauh 3 satuan ke atas dan 2 satuan ke kiri. Dengan k suatu bilangan real, nilai k agar kurva G menyinggung sumbu x adalah bla bla bla. Oke, aku tulisin dulu teoremanya. Kalau misalkan di sini ada bentuk Y sama dengan fx. Nah, yang pertama, pergeserannya adalah kanan kiri. Kalau Y sama dengan f, x min A. Kalau min berarti dia geser kanan sejauh A. Nah, misalnya Y sama dengan f, x plus A. Kalau plus, justru geser kiri sejauh A. Nah, untuk yang kedua, gesernya atas bawah.
Misalkan aku punya Y sama dengan Fx plus B, berarti dia geser atas B satuan. Kemudian kalau Y sama dengan Fx min B, berarti dia geser bawah B satuan. Nah, kalau dalam soal ini, dia bilang bahwa kurva G, berarti Gx, itu diperoleh dari Fx digeser 3 satuan ke atas. Kemudian 2 satuan ke kiri. Kalau ke kiri berarti perubahannya itu yang di dalam kurung. Sehingga jadinya F, X, kemudian karena ke kiri berarti dia plus. Karena sejauh 2 satuan berarti X plus 2. Nah, kemudian 3 satuan ke atas. Kalau ke atas berarti plus B. B-nya itu 3. Nah, ini yang akan kita cari. Di fungsi ini, kalau fx-nya itu sama dengan x kuadrat plus 2x plus k, kalau aku ubah x ini dengan x plus 2, maka fungsinya berubah menjadi x plus 2 kuadrat ditambah 2 kali x plus 2 plus k. Nah, kemudian yang belakang tinggal nambahin 3. Nah, kalau kita jabarin, x plus 2 dikuadratin, hasilnya adalah x kuadrat plus 4x plus 4. Kemudian 2 kali x hasilnya adalah 2x, 2 kali 2 hasilnya adalah 4, kemudian k plus 3. Nah, mungkin ada yang penasaran kenapa aku bisa ngitung ini dengan cepat. Kalau aku biasanya gini, yang depan dikuadratin, x dikuadratin hasilnya x kuadrat. Kemudian kaliin semuanya, 2 kali 2 kali x, berarti hasilnya 4x. Kemudian belakang dikuadratin, 2 dikuadratin hasilnya 4. Jadi depan kuadrat, kali semua, belakang dikuadrat. Gitu, oke? Kita lanjutin, kalau dihitung nanti hasilnya adalah x kuadrat. Nah, ini ada 4x, 2x, berarti hasilnya adalah 6x. Kemudian 4 tambah 4 tambah 3, berarti hasilnya adalah 11. Kemudian masih ada plus k-nya. Nah, kemudian dia bilang bahwa kurva G itu menyinggung sumbu X. Kalau menyinggung sumbu X, ciri-cirinya diskriminannya itu harus sama dengan 0. Kalau dia menyinggung. Ini materinya persamaan kuadrat ya, mungkin kalau penasaran dan ingin belajar sendiri. Nah, di mana D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. BAC itu dari mana? Dari persamaan tadi. A itu depannya X kuadrat, berarti angkanya adalah 1. B itu depannya X, angkanya adalah 6. C itu yang nggak ada X-nya sama sekali, berarti 11 plus K. Nah, tinggal masukin aja. Jadinya 6 kuadrat min 4 kali 1 dikalikan 11 plus K. Sama dengan 0. Kalau kita jabarin, 6 kuadrat hasilnya adalah, betul, 36. Min 4 kali 11 hasilnya adalah min 44. Min 4 kali K berarti hasilnya adalah min 4K. Min 4K-nya pindah ruas jadinya positif 4K. 36 min 44 berarti hasilnya adalah negatif 8. Kalau kita sederhanain berarti nilai K-nya negatif 8 dibagi dengan 4. Atau nilai K-nya setara dengan negatif 2. Berarti jawaban yang tepat di soal ini adalah yang B, negatif 2. Oke, kira-kira habis ini kita harus bahas soal nomor berapa lagi? Jawab di kolom komentar ya.